Di bawah sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu sertaku terhadap kesehatan malam, terhadap pangan yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang terbang di sisimu dan 10.000 orang di belakangmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh pada batu. Singa dan ular itu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan menyembuhkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia
ada di tempat ini. Tuhan menjamah setiap kita, menyentuh setiap hati kita. Karena Bapa yang mengerti setiap isi hati kita hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami boleh ada Tuhan saat ini Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu Tuhan, kami dapat memuji-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Karena Roh-Mu yang menguatkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap apa yang menjadi kehidupan kami, apa yang menjadi jalan kami Tuhan, yang telah kami tempuh, yang telah kami jalani bersama-Mu Tuhan. Buat setiap kami mengerti Tuhan bahwa rancangan-Mu Tuhan selalu indah untuk setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan.
firman-Mu yang tertabur Tuhan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Boleh benar-benar merema dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh benar-benar tertanam Tuhan, sehingga benih-benih firman-Mu itu Tuhan secara sadar maupun kami tidak sadar Tuhan, itu boleh tumbuh Tuhan, boleh berakar sampai tumbuh berbuah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tutup bungkus Tuhan Ibu Begelia Tuhan yang membawakan firman-Mu Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan. Tuhan, tutup bungkus juga Tuhan suami beserta ketiga anaknya Tuhan. Berkati Tuhan setiap apa yang mereka lakukan Kau buat berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan pada sore malam hari ini Bapa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berikan aku kata-kata yang mudah Tuhan untuk menyampaikan firman pada sore hari ini. Urapi aku lebih dan lebih lagi Tuhan. Berikan rema dan berikan kepada setiap kami yang hadir roh hikmat dan pengertian untuk bisa mengerti firman Tuhan yang mendidik, yang mengajar dan yang menegur untuk membawa pada keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka hati, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom saudara-saudara, shalom semua 5.000 jiwa di tempat ini, shalom yang di online, selamat sore. Oke, pada sore hari ini kita mau belajar tentang tema bebas dari iri hati dan kepahitan. Semua pendeta khotbahnya tentang Natal ya, tapi kita mau khotbah tentang ini ya, karakter. IFLC itu ciri khasnya itu khotbahnya karakter, tentang karakter ya. Terus memperbaharui karakter, terus mengkoreksi diri supaya karakter kita itu menjadi seperti karakter Kristus ya. Nanti minggu depan baru tentang Natal bersama dengan gembala sidang kita Pastor Thomas Chandra dan Rachel Mutiara. Oke. Mari kita buka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ada yang bisa bacain? Ya, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ya, silakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi apa rancangan Tuhan? Yaitu
Oke, ya. Jadi rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan, ya, bukan rancangan kecelakaan, ya. Jadi hari depan yang penuh harapan itu adalah apa aja contohnya? Kebahagiaan, kelimpahan, sukacita, damai sejahtera, ya. Jadi waktu Tuhan ingin memberikan kepada kita kesejahteraan, itu kesejahteraan bukan cuma di dunia ini. Kesejahteraan termasuk di level jiwa, ya, di level tubuh jiwa roh kita harus merasa sejahtera, harus merasa damai, ya. Jadi kita nggak cuma sejahtera hidup bersama dengan keluarga, dengan teman-teman, perkumpulan, komunitas, tapi hingga ke level tubuh jiwa roh kita juga harus damai sejahtera. Sebab salah satu buah Roh Kudus adalah apa? Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Itu adalah salah satu buah Roh Kudus, ya. Jadi kalau kita nggak sampai level tubuh jiwa roh sejahtera, berarti ada yang salah, ya. Jadi kita harus mengerti dengan sesuai dengan tema kita, yaitu bebas dari iri hati dan kepahitan. Nah, iri hati dan kepahitan ini adalah paket dari cara kerja iblis, paket dari iblis, ya. Jadi waktu seseorang itu mengalami iri hati atau mengalami kepahitan, ya, mengalami luka di hatinya yang tidak segera diberesi, itu be careful, ya. Ada roh yang menguasai, ya. Di level tubuh, gini. Jadi secara dunia, secara medis pun mengakui orang yang sakit secara fisiknya sakit, fisiknya sakit itu adalah akibat dari apa? Akibat dari jiwa yang sakit. Orang yang fisiknya sakit-sakitan itu adalah akibat dari jiwa yang sakit. Contohnya apa? Karakter yang tidak diubah, kebiasaan yang tidak diubah, luka yang tidak diobati. Nah, itu akan menjadi sakit psikis, ya. Nah, waktu jiwa kita sakit, ya, psikis kita sakit, kita mengalami kusta-kusta rohani, ya, maka tubuh jiwa roh kita juga akan sakit. Misalnya orang yang sakit psikisnya, orang yang suka iri, orang yang suka hidupnya pahit, dia akan terus merasa negatif thinking untuk melihat orang. Nah, waktu melihat seseorang, waktu orang lain ada curhat cerita sama dia, misalnya dengan sahabat, kita akan lihat itu negatif gitu. Nah, waktu segala sesuatu yang negatif itu menimpa jiwa kita, pikiran kita, maka yang fisik pun akan menjadi sakit, ya. Jadi biasanya orang yang sakit psikisnya sakit, itu biasanya di fisiknya itu jadi warung serba ada. Sakit apa-apa ada, ya. Waktu dicek darah kolesterolnya tinggi, ya, trigliseridnya tinggi, ya, terus asam uratnya juga tinggi, gulanya tinggi, ya kan, sendi-sendinya juga sakit-sakit semua, ya. Karena apa? Yang dari fisiknya aja dia nggak bisa mengelola dengan benar. Misalnya pola makannya, ya kan, pola bergaulnya, nah, pola perilakunya sehari-hari, tutur katanya sehari-hari. Kalau orang sakit mesti akan mengeluarkan yang pahit. Lah, orang yang mendapatkan lawan bicara kita menjadi waktu kita berbicara dengan lawan bicara, waktu kata-kata kita pahit, yang diajak bicara juga menjadi pahit, ya kan? Akhirnya akan terjadi kekacauan, akan terjadi pertengkaran atau keributan. Nah, di sini kita harus ngerti, ya. Jadi waktu kita pahit, orang lain pun akan jadi pahit, ya. Waktu fisik kita, jiwa kita, hati kita sakit, kata-kata yang keluar juga menyakiti, ya. Demikian juga tubuh kita, kalau kan kita selalu mengucapkan kata-kata yang negatif, mesti tubuh kita pun menjadi negatif, ya. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengatakannya, siapa yang menggaungkan, dia yang akan makan buahnya, ya. Jadi hati-hati, ya. Mulut kita harus dijaga, karakter kita harus dijaga, hati kita harus dijaga. Jiwa kita waktu sakit juga akan kehilangan buah-buah Roh Kudus, ya. Seperti orang yang sakit psikis itu biasanya dia punya dua dunia. Dia suka berhalusinasi, suka jangan-jangan, gek-gek. Nah, itu, ya, suka kayak gitu. Padahal belum tentu terjadi, tapi karena negatif thinking, karena jiwanya sakit, ya, itu akan terjadi begitu. Gek-gek, jangan-jangan, dia berhalusinasi, ya. Nggak pasti, tapi jangan-jangan. Lah, padahal kenyataannya enggak. Nah, ini kan bahaya, ya kan? Ini menjadi penyakit
dalam pergaulan, karena jiwa yang sakit itu nggak bisa menyehatkan lingkungan. Ya, seperti Pastor Thomas bilang, orang buta menuntun orang buta, menghamiri jiwa yang sakit itu akan menghamiri komunitas sehingga terjadinya perpecahan dan huru hara. Kalau rohnya orang yang belum beres, rohnya orang yang hatinya sakit, yang jiwanya sakit, itu juga rohnya terikat. Ya, kita kan peperangan hidup kita di dalam dunia ini. Peperangan kita dalam hidup itu ada 3 level, di tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa melawan karakter kita sendiri, melawan sifat-sifat kita sendiri. Ya, di tubuh kita harus mendisiplinkan tubuh dengan pola hidup yang benar. Ya, kata-kata mulut kita didisiplinkan, dan juga yang di roh itu juga harus ada peperangan terjadi, maka yang di roh juga harus beres. Roh kita tidak boleh terikat. Ya, waktu iri hati, waktu kepahitan itu datang menguasai, itu biasanya ada satu ciri, yaitu apa? Hilang damai sejahtera. Ya, hilang damai sejahtera. Waktu sukacita, damai sejahtera itu hilang. Penguasaan diri apalagi, ya. Orang yang iri pasti tujuannya akan terjadi pembunuhan. Pembunuhan apa? Karakter, ya. Melalui apa? Hasutan, melalui barisan-barisan sakit hati, ya. Gereja mengajarkan kita untuk kita dibebaskan dari iri hati dan kepahitan, ya. Jadi waktu kita dikuasai rasa iri hati, kita harus sadar, kita harus lakukan pemberesan sampai di jiwa, sampai di alam roh, sampai di alam bawah sadar. Bukan cuma di fisik aja, ya. Kita berusaha, tapi kalau di roh dan di jiwa kita nggak sadar, kita nggak mau lepasin, lepasin, ya. Terus kita nggak mau menolak segala campur tangan intervensi iblis, ini bahaya. Karena waktu hati kita hilang damai sejahtera, itu adalah ciri ada yang berkuasa atas hati kita, lagi dibajak, lagi disetir, ya. Ada jenis benih iblis, salah satunya adalah iri hati, ya. Iri hati, dan di sini dikatakan kita mau membahas iri hati dan kepahitan. Orang yang iri hati biasanya hatinya itu pahit, ya. Waktu orang yang hatinya pahit itu bisa kalau sudah diberesi seperti benih, dia akan tumbuh, ya kan. Kita kalau nanam tanaman kan dari benih, dari biji, ya. Anggap aja biji itu adalah benih. Benih kalau dibiarkan disirami terus bisa tumbuh, ya. Benihnya apa? Benihnya di sini dikatakan judulnya, benihnya adalah iri hati dan kepahitan. Kalau disirami seperti sebuah pohon, disirami, dipupuk dengan apa? Perbuatan jahat, pemberontakan, persekongkolan, ya kan, bikin barisan sakit hati, persekongkolan seperti imam-imam yang mau mencelakai Yesus karena iri hati kepada Yesus, yang akhirnya terjadi apa? Pembunuhan. Yesus akhirnya dibunuh dan disalibkan, ya kan, disiksa. Nah, di sini waktu disirami dan dipupuk, dia akan jadi pohon. Dia akan tumbuh jadi pohon yang rimbun dan lebat, ya. Pohon yang rimbun dan lebat itu adalah apa? Lebat oleh apa? Lebat oleh 7 roh jahat. Karena iri hati adalah pintu dari masuknya 7 roh jahat, ya. Seperti yang ada di Alkitab, ya. Kita nggak mau bahas 7 roh jahatnya, kita mau membahasnya iri hati adalah pintu masuk dari benih iblis itu menjadi tertanam dalam jiwa kita. Nah, kalau udah jadi pohon yang rimbun, yang isinya adalah roh jahat, semua pohon itu akan bisa memberikan yang baik apa mengeluarkan yang jahat? Yang jahat, karena isinya roh jahat, namanya aja jahat, ya. Orang kalau sudah jahat, kelakuannya jahat, itu artinya manunggal dengan iblis, menjadi satu. Seperti kita untuk menjadi satu dengan roh Tuhan. Kita kan kalau berdoa selalu bilang, Tuhan berkuasalah menjadi satu dengan kita, dengan tubuhku. Tuhan berkuasa atas aku tinggal di dalam Tuhan. Lah, ini namanya manunggal dengan Tuhan. Roh jahat sama saja, sebaliknya sama aja. Orang yang manunggal dengan iblis, iblisnya tinggal dalam dia. Kalau kita jadi bait Tuhan, anak-anak Tuhan jadi bait Tuhan. Kalau orang yang dijadikan rumahnya roh jahat, dia akan perilakunya jahat. Sak perkataannya, sak lirikan matanya itu pun juga jahat, ya. Sak mulutnya, sak pikirannya itu juga jahat, ya. Matanya selalu ingin melihat yang jahat, telinganya selalu ingin mendengar yang jahat. Nggak tahan kalau dengar yang baik-baik. Nah itu, ya. Lah pohon kalau sudah tumbuh berbuah lebat akhirnya apa? Berbuah, ya. Kalau pohon itu jadi rimbun lebat, lama-lama dia akan berbuah. Nah, berbuah apa? Kalau orang yang
dikuasai roh jahat berbuahnya ya malapetaka, perpecahan, sakit penyakit, akibat dari psikis yang sakit, jiwanya yang sakit, fisiknya pasti ikut sakit. Seperti buah ya, buah kalau udah mateng, busuk, lama-lama jatuh sendiri. Jadi kalau kita punya teman yang jahat, yang suka ngomongin kita yang jahat, kita nggak usah bales. Buah yang busuk itu akan jatuh sendiri. Ya nggak usah kita sombroi, ya nggak usah, itu akan jatuh sendiri. Nah di alam nyata dalam komunitas kita, kalau kita punya teman yang jahat, kita harus mendoakan, ya didoakan, karena kita adalah harus menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitar kita. Kita harus doakan untuk dilepaskan dari orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh, karena orang itu dalamnya iblis. Jadi kita harus melihatnya jiwanya yang harus diselamatkan, ya ditolongi. Ada orang yang suka iri hati, yang hidupnya yang pahit, yang apa ya, itu apa nggak usah dijahatin gitu, nggak usah dijahatin ya, nggak usah dibalas jahat, dia akan jatuh sendiri. Tapi sebelum dia jatuh, kita wajib mendoakan orang yang seperti ini, ya jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Mari kita buka Roma 12 ayat 19. Ya, ayat 19. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ya, kita nggak boleh balas, tapi berikan tempat kepada murka Allah, ya kan? Nah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya, jadi kita nggak boleh balas, tapi berikan tempat kepada murka Allah. Tugas kita mendoakan untuk keselamatan jiwanya, ya, untuk keselamatan jiwanya. Saudara-saudara, kita lihat sebentar ya, Amsal 14 ayat 30. Ayat Amsal 14 ayat 30. Di sini dikatakan nih, di Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Ini adalah firman tanda bahwa penyakit psikis akan menjadi penyakit fisik. Kalau hatinya nggak tenang, dia akan gelisah. Orang yang iri hati itu biasanya gelisah, hatinya nggak tenang, ya kan? Di sini dikatakan tetapi iri hati membusukkan tulang. Bayangin kalau tulang kita busuk kayak apa? Daging orang kena diabetes itu yang busuk kan, ada kan yang kena diabetes dagingnya jadi busuk. Itu pun sakit kan? Sakitnya nggak cuma daging di situ toh, tapi menjalar ke seluruh tubuh, ya kan? Sampai pusing, nggak doyan makan, gelisah, maunya mengeluh terus karena sakit, ya karena itu. Jadi di sini sampai dikatakan loh, ini ngeri banget loh. Saya baca ini tuh saya ngeri loh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, kita harus punya hati yang tenang. Yang tadi dikatakan buah rohnya apa? Damai sejahtera, ya kan? Sukacita itu harus ada. Jadi waktu damai sejahtera kita itu hilang, hati-hati. Ya kita harus warning, waspada bahwa jangan sampai kita itu terhanyut oleh pekerjaan iblis. Kita hanyut manut dengan iblis yang lagi mengendalikan jiwa kita, ya. Orang yang iri hati ya. Saya ini di sini mendapatkan banyak rema, ya. Di sini kita pelajari ya. Iri hati itu mengecilkan dan mempermalukan Tuhan. Benar nggak? Orang yang iri hati itu biasanya kelakuannya kan nyebelin banget, mesti ngomongnya nggak enak, kucing-kucingin orang ya. Itu memuliakan Tuhan nggak? Enggak. Orang ini nggak sadar kalau waktu dia iri hati, kelakuan itu sudah menyimpang dan dia mempermalukan Tuhan, mengecilkan Tuhan, nggak membuat Tuhan jadi besar. Ya, orang yang iri hati itu orang yang tidak mau menyalurkan daging. Saya ini juga manusia biasa yang juga mengalami iri hati. Kadang muncul iri hati. Nah, saya bisa ngomong seperti ini. Saya merasa bahwa iya ya, kalau aku iri berarti aku tidak mau menyalurkan daging. Aku mau kubar apa yang aku mau, nggak mau nyalipin daging, nah nggak mau menyangkal diri, nggak mau mengutamakan kepentingan Tuhan. Sadar nggak kalau orang yang bersyukur waktu orang lain diberkati, ada transfer spirit loh. Waktu orang, misalnya saya lihat Bu Ria diberkati,
Nah, saya ikut bersyukur. Wah, puji Tuhan ya Ria, puji Tuhan, aku ikut seneng loh kamu diberkati. Nah, spirit Ria itu transfer nggak ke saya? Transfer. Lah kalau Ria orangnya diberkati terus dia juga sukacita, orang diberkati terus sukacita kan? Transfer spirit ke saya. Kalau saya positive thinking melihat Ria, saya bisa mengendalikan diri. Aku misalnya saya ada iri nih, ih Ria kok diberkati ya, aku kok enggak ya. Kadang ada seperti itu kan antar teman kan. Kita nggak memungkiri, kita bicara jujur. Kadang ada seperti itu ya. Nah kita harus bilang gini, Tuhan berkati aku juga Tuhan seperti Engkau memberkati Ria. Nah disitulah Ria kan bilang apa? Amin. Nah kata-kata dari orang yang diberkati, yang lagi terima berkat Tuhan, berkuasa. Setiap kata-kata kita kan berkuasa. Kata-kata spirit ini, kata-kata bahagia, sukacita, amin, sepakat, itu akan transfer juga ke kita. Kita akan ikut sukacita dan juga kita akan ikut diberkati. Tuhan mesti lihat, oh kamu orangnya baik ya, nggak iri. Aku memberkati dia aja, kamu juga ikut bersyukur, ikut amin. Nah di sini ada transfer spirit yang terjadi. Ria bahagia, saya juga ikut bahagia. Tiba-tiba Tuhan lihat hati kita sukacita, berkat juga turun atas kita, ya kan? Nah itu. Nah, jadi saya selalu berusaha untuk positive thinking. Saya ini manusia biasa. Walaupun saya bisa khotbah, belum tentu ya saya bebas dari iri hati. Ada banyak kejadian yang kadang membuat kita itu iri hati. Tapi waktu kita mengendalikan, memanage rasa iri hati itu akan menjadi sesuatu yang positif ya. Orang yang iri hati ini ngeri banget. Saya merenungi, kalau saya iri hati ya itu kayak apa ya, orangnya egois ya orang iri hati. Terus udah gitu mesti akan lanjut ke level serakah. Iri hati kalau diterus-terusin nggak ada yang ngekat, nggak ada yang memanage, akan lanjut ke level serakah. Karena orang yang iri hati itu fokusnya bukan di roh, fokusnya bukan yang rohani, yang baik, tapi fokusnya untuk berbuat jahat, untuk meluapkan ambisinya supaya aku dapat juga yang sama. Aku harus gimana? Nah itu kan akhirnya pikirannya pikiran yang jahat. Ya orang yang seperti itu matanya silau pada dunia. Karena apa? Iblis yang sedang berkuasa. Ya, nah itu. Ya jadi iri hati itu orang yang iri hati itu orang yang butuh validasi. Jadi ini warning buat saya. Waktu saya membaca artikel bahwa iri hati itu adalah orang iri hati itu orang yang butuh validasi. Di situ saya tertampar. Iya ya. Aku harus warning nih. Kalau aku tiba-tiba iri hati, aku harus warning. Berarti aku orang yang butuh validasi. Nah, orang butuh pengakuan. Betapa memalukannya, ya kan? Sampai ada orang lain kan lihat, ih kelakuannya butuh validasi ya ternyata ya irinya ya lah itu kan malu kan kita. Janganlah kita mempermalukan diri sendiri, janganlah kita mempermalukan Tuhan. Introspeksi diri. Orang yang iri hati adalah orang yang butuh validasi, yang nggak mau kalah ya, dan akan menghalalkan segala cara pastinya ya. Kita buka Amsal 9 ayat 17 sampai 18. Amsal 9 ayat Amsal 9 ayat 17 sampai 18. Saya bacain ya. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ya, jadi orang yang iri hati itu pasti punya keinginan untuk mencuri. Ya, untuk mencuri apa? Berkat yang orang lain dapatkan, kebahagiaan yang orang lain dapatkan, kemujuran, keberuntungan yang orang lain dapatkan. Nah, di sini dikatakan air curian itu manis dan roti yang dimakan sembunyi-sembunyi itu berarti mencuri, ya kan, yang dicuri biar orang lain nggak lihat, itu lezat rasanya. Tapi ternyata semua yang dicuri adalah ada apanya? Ada arwah dan juga ada orang dari dunia orang mati, arwah-arwah dari dunia orang mati, ya. Tapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, ya, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ngeri nggak sih? Curian, semua yang curian itu ada hubungannya dengan roh orang mati. Karena apa? Yaitu tadi ada iblis yang berkuasa. Iblis itu pasukan dari dunia orang mati, ya kan? Bukan dari pasukan sorga, ya. Oke.
Kita buka di Yakobus 3 ayat 14. Ayat 14 sampai 18. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, jadi di sini jelas ya dikatakan ya, firman Tuhan ini keren banget ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Jadi iri hati ini sepaket dengan mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Karena biasanya orang yang iri hati itu akan melakukan sesuatu yang tidak benar untuk menuangkan ambisinya. Gimana Bu Erni? Oke, ya jadi kita ulangi ya. Jadi orang yang iri hati itu biasanya suka berdusta melawan kebenaran. Orangnya benar kebenarannya apa, dia ngomongnya apa. Nah itu membuat huru hara. Orang yang iri hati itu semua hikmat yang didapatkan dari orang yang iri hati itu bukan datang dari Tuhan. Di sini jelas dikatakan orang yang dikuasai iri hati kalau dapat hikmatnya itu bukan dari Tuhan, tapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Ya, kalau orang iri hati ngasih saran, orang yang suka iri hati ya, kita punya teman, orang ini sukanya iri hati, sifatnya iri hati, jangan sekali-kali minta curhat sama dia atau konseling sama dia. Be careful, karena apa? Hikmatnya itu bukan dari dunia, dari apa? Dari nafsu manusia dan dari setan-setan ya. Sebab jelas dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada segala kekacauan dan segala perbuatan jahat. Ya, pernah nggak dengar ada orang jualan nasi warteg itu saling saingan, iri, yang warteg sebelah sana rame, yang sebelah sini nggak rame, terus dia pakai ewes ya kan, tiba-tiba warteg yang rame jadi sepi, nasi yang baru dimasak jadi bau. Lah ini kan membuat kekacauan. Jualan warteg modalnya berapa? Kadang modal pas-pasan, tapi dibuat seperti ini, akhirnya apa? Rugi. Waktu rugi bisa kulaan nggak? Nggak bisa kulakan. Lah inilah yang disebut kekacauan. Kalau roh kekacauan itu bekerja, itu nanti akhirnya apa? Jadi saling membunuh. Di sini jelas dikatakan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, orang iri hati dan mementingkan diri sendiri, pasti ada roh kekacauan. Tengking itu, waktu kita tiba-tiba semuanya teratur, tiba-tiba jadi kacau, tiba-tiba merasa sial, berarti jelas nih, di sini ada tertulis nih. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Doa itu mengubah dan menetralkan segala sesuatu. Doa aja kalau mengalami seperti ini, ya. Doa, Tuhan, aku berdoa segala kekacauan dan segala macam perbuatan jahat kami ikat, kami hancurkan kuasanya, segala muslihat dipatahkan, keluar dari rumahku, dari pekerjaanku. Katakan seperti itu, karena ada banyak sekali yang terjadi seperti ini, ya. Dan mereka nggak ngerti cara doanya gimana. Di sini jelas ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, tengking aja, ya. Lanjut, tetapi hikmat yang dari atas itu murni, yaitu apa? Jadi kita harus menguji. Waktu kita diberikan saran oleh seorang
konselor, sahabat kita, teman dekat kita, orang tua kita, orang terdekat kita, bahkan gembala kita juga harus uji. Itu dari Tuhan apa bukan? Caranya adalah sifatnya apa? Satu, pendamai. Di sini di ayat 17 jelas dikatakan pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Dia tidak memihak sana sini, dia netral dan tidak munafik. Ya, itu hikmat yang dari Tuhan. Ya, oke? Ya, jadi kita di dalam Amsal 28 ayat 13 dikatakan, Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa contoh di Alkitab yang seperti ini? Daud, ya betul. Daud, Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya akan meninggalkan dan meninggalkannya akan disayangi. Itulah kenapa Tuhan menyayangi Daud lebih daripada Tuhan menyayangi Saul. Karena Daud segera mengakui dan meninggalkannya waktu ditegur Nabi Nathan. Tapi Saul dia mengeraskan hati. Ya, jadi kenapa Daud itu lebih jahat dari Saul? Dia merekayasa pembunuhan Uria. Bahkan Uria jalan menuju ke panglima perangnya itu bawa surat dari Daud. Itu tulisannya apa di dalam yang dibaca? Itu adalah perintah untuk menempatkan Uria di medan perang terdepan di pertempuran yang paling sengit. Itu yang bawa surat kematiannya itu Uria loh. Uria bawa surat kematiannya sendiri. Bayangin betapa jahatnya Daud. Dan dia bersenang-senang waktu anaknya lahir. Uria mati di medan perang. Waktu anaknya hasil perselingkuhan dengan Batseba itu lahir, dia bersenang-senang. Tapi darah berteriak. Ya, Tuhan itu adil. Anaknya Daud dan Batseba akhirnya mati. Dan akibat dari pembunuhan yang dia lakukan, dia harus nanggung malapetaka seumur hidup di dalam keluarganya loh. Malapetakannya loh, ngeri kan? Di keluarganya penuh malapetaka. Jadi itulah kenapa waktu kita sadar hati kita lagi dikuasai iblis, misalnya iri hati, kepahitan, atau lagi terluka, kita sadar ada yang nggak beres dalam diri saya. Harus segera dikatakan di sini? Mengakui dan meninggalkannya. Mengakui kepada siapa? Kepada Tuhan pemberesan, lalu meninggalkannya. Maka kita akan dilepaskan dari sial, dari segala yang jahat. Ya, di sini kita mau belajar bagaimana cara kita menang dalam iri hati dan kepahitan. Ya, cara menangnya yaitu bersukacita terus dalam Tuhan. Ya, kita buka Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah ini ya, cara menang dari iri hati, kita harus bersukacita terus. Ya, bersukacita terus. Pastor Thomas bilang waktu itu pernah dalam morning blessing, dia katakan apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang barusan dilepaskan dari roh jahat? Harus bersukacita. Kalau nggak bersukacita, masuk lagi. Orang yang bersukacita, yang hatinya gembira itu nggak gampang kerasukan loh. Ya, nggak gampang kerasukan. Karena sukacita adalah apa? Buah Roh Kudus. Ya, nah itu kita angkat lagi ya. Waktu kita merasa iri hati, kita buka Yohanes 15 ayat 11. Ini ya dinaikkan lagi, doa dinaikkan ya. Jadi waktu kita iri hati, kita langsung sadar, kita buka Yohanes 15 ayat 11. Ini dinaikkan ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kita berdoa, Tuhan, seperti ayat yang baru kita baca, penuhi aku dengan sukacitamu, lepaskan aku dari kepahitan dan dari iri hati. Ya,
Doa terus, jangan putus-putusnya, ya. Karena apa? Doa menetralkan segala sesuatu, ya. Yang ketiga, kita buka Nehemia 8 ayat 10. Ini mesti semua orang senang. Nehemia 8 ayat 10, ya. Nehemia berapa? Nehemia 8 ayat 10, kita harus lakukan itu. Ayat 10. Baca ya. Ya, baca. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Nehemia 8 ayat 10. Jangan kamu Benar? Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. benar kan? Nehemia 8 ayat 10. Ini disuruh kuliner. Makanlah, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Hah? Benar. Oh 11 ya, ayat 11. Nehemia 8 ayat 11. Maaf ya, soalnya ayatnya ini double-double ya ini ya. Kita yang 11 ambil. Kita tuh disuruh kuliner. Kalau kita lagi iri hati, lagi sebel, lagi nggak ada sejahtera, pergi kuliner ya. Kan jelas dikatakan ya. Di Nehemia 8 ya, atau ayat 11 suruh kuliner, suruh makan yang enak-enak, yang manis-manis ya. Udah gitu cara yang selanjutnya, berlomba dalam kebaikan ya. Kita buka Roma 12 ayat 10. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bukan cuma memberi hormat, mengasihi sebagai saudara itu ya ngejak ngomong dulu, nyapa dulu, minta maaf dulu, neraktir duluan. Nah itu mengasihi sebagai saudara ya. Waktu kita dikuasai iri, wah aku nggak mau kayak gini terus, aku mau happy, aku mau hidup rukun, merendahkan diri. Lakukan ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Galatia 6 ayat 9, yuk buka. Galatia 6 ayat 9. Kita lakukan, ada banyak hal loh yang kitab suci itu ajarkan ya. Galatia 6 ayat 9. Iya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, makanya kita harus berperang supaya kita itu enggak kalah, enggak menjadi lemah ya. Ada orang melakukan perbuatan baik terus ya, tapi dia enggak menuai, karena sebelum menuai down lagi imannya, sebelum menuai kepahitan lagi, kapan menuainya ya. Jadi kita harus apa? Kita harus menjadi kuat, enggak boleh menjadi lemah ya. Kita harus menuai, tunggu, sabar, dikit lagi ya. Ada orang yang enggak sabar, kapan sih menuainya, nabur terus menuainya kapan? Nah itu, padahal sebentar lagi loh. Tapi kita ini enggak sabar. Maka kita harus kuat, enggak boleh lemah supaya kita bisa menuai ya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman dulu ya. Yang seiman, habis itu baru merambah ya, seiman. Seperti lilin, kita semua udah berguna bagi orang-orang di sekitar kita, semua sudah mendapatkan terang kita ya, baru merambah ke yang lebih luas lagi ya. Oke. Cara selanjutnya, berjuang terus melawan kekhawatiran ya, terus berdoa, karena doa itu mengubah segala sesuatu ya kan. Kita berdoanya apa? Tolak intervensi iblis. Jelas di sini kan judulnya iri hati dan kepahitan. Tolak dong. Aku tolak semua intervensi iblis dalam hidupku. Doa supaya semuanya netral. Kita nggak dikuasai iblis, nggak dikuasai iri hati. Nggak ada bisa iri hati bertumbuh jadi pohon dan berbuah, nggak ada. Karena apa? Kita selalu berdoa. Itu kekuatan kita. Yang lanjutnya, mengucap syukur dalam segala hal. Doa yang disertai ucapan syukur dan menjaga hati dan pikiran kita setiap kali kecemasan melanda ya. Kita terus mengucapkan syukur ya. Terus kita, orang tadi kan saya bilang di depan, orang yang
iri hati dan kepahitan itu orang yang khawatir. Sebetulnya dia orang yang cemas, orang yang khawatir. Aku gimana ya? Dia diberkati, aku piye? Aku belum. Dia khawatir dengan dirinya sendiri. Ya, jadi kita harus serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, kita buka Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Kita harus catat ya ini ya. Waktu kita khawatir kita buka Mazmur ini, kita perkatakan ya, jangan diam. Karena kalau kita diam, ya nanti Mazmur 5 itu ayat berapa? ayat 23. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, jadi kita angkat waktu kita khawatir iri hati, karena kita khawatir jadi iri hati. Kita angkat ini ya, ayat ini. Tuhan, seperti tertulis di dalam Mazmur 55 ayat 23, Tuhan, aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepadamu Tuhan, karena aku tahu tidak selama-lamanya kakiku ini goyah karena khawatir. Iya. Ayat 23. Iya. Ya mungkin tuh ayat yang kata-katanya itu serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ya. Kalau di saya ini Mazmur 55 ayat 23. Iya ya, itu di tante beda. Ya, oke, kita lanjut. Ya, terus kita minta koreksi diri. Yang selanjutnya cara untuk bebas dari iri hati dan kepahitan adalah kita minta dikoreksi Tuhan. Ya, tuh kita minta Tuhan menyelidiki, minta dituntun menuju keselamatan ya. Lewat apa? Lewat ibadah-ibadah ya, lewat firman Tuhan yang disampaikan pengkhotbah. Terus lewat mentor-mentor rohani dalam pertemuan-pertemuan. Kita buka Mazmur 139. Ya, Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Ya. Nah ini adalah lagunya ya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya. Ini perikopnya apa? Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ya, kita nggak ada yang bisa tersembunyi dalam diri kita. Ya, di sini judulnya ini doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Daud itu ngomong doanya seperti ini di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Selidiki aku ya Tuhan, kenalah hatiku. Ya, waktu kita berkata seperti itu kepada Tuhan, Tuhan akan menyelidiki hati kita. Waktu Tuhan tahu ada iri hati, ada benih iblis dalam hati kita, Dia akan melepaskan kita. Waktu kita teriak minta tolong ya. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, terakhir di kalimat terakhir, tuntunlah aku di jalan yang kekal, yaitu jalan kebenaran. Kalau kita nggak minta itu kepada Tuhan, siapa yang bisa menolong kita? Ya, jadi kita harus minta dikoreksi sama Tuhan. Ya, terus yang nggak kalah penting, minta apa? Hati yang baru. Kita buka Yehezkiel 36. Ya, ini saya selalu katakan waktu saya mandi. Waktu saya mandi, saya berdoa minta ini sama Tuhan. Setiap kali saya mandi, terutama habis pelayanan ya, saya nggak mau hati saya tercemar oleh orang-orang yang telah saya layani. Saya selalu minta ini. Yehezkiel 36 ayat ya 25 ya. Nah ini, saya selalu katakan ini ya. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya selalu katakan ayat ini tak tempel di shower, dekat shower di kamar mandi saya. Saya waktu berdoa, saya berdoa minta ditahirkan saya dan seluruh isi rumah saya, yang tinggal di rumah saya, anak-anak saya, yang saudara dengan saya minta ditahirkan. Dan saya minta apa? Hati yang baru dan roh yang baru. Kita minta Tuhan, jauhkan aku hati yang keras, berikan kepadamu hati yang taat. Saya minta itu. Jadi setiap hari hati saya diperbaharui Tuhan, ya, untuk bisa kita dilepaskan dari benih iblis. Karena semua kita tuh gak ada yang bisa lepas dari iblis ya kan. Kalau kita gak minta ada kasih karunia Tuhan, kita gak bisa ngelawan loh. Siapapun kita, sehebat apapun kita di mimbar, yang namanya iri hati, yang namanya pahit itu tetap akan satu ketika datang.
mandi, saya minta ini. Karena ini penting. Hati yang baru itu penting. Jangan yang lama terus. Begitu yang lama terus ya, maksud yang lama tuh hati ini jahat, ya jahat terus. Tapi kalau kita diperbarui terus seperti di ayat ini, ya kita dapat hati yang baru setiap hari. Enak kan? Dapat yang baru, yang bersih terus. Katakan ini ya, jangan lupa. Yang terakhir ya, kita harus ingat apa yang kita tabur itu kita akan tuai ya. Kita harus sadar apa yang kita lakukan hari ini itu berdampak pada siapa? Pada anak cucu kita, pada keturunan kita. Apa yang kita lakukan hari ini, yang kita putuskan hari ini, itu berdampak pada anak keturunan kita. Kita mau gak anak keturunan kita menanggung dosa akibat kita itu pahit, akibat kita iri hati terus, akibat kita jahat terus mulutnya, ya kan gak mau. Kasihan dong, anak-anak gak tahu apa-apa tapi nanggung dosa kita. Ya, jadi kita putuskan apa yang harus kita lakukan, yaitu tadi minta sama Tuhan hati yang baru terus, ya, minta hati yang taat, ya, minta dikoreksi terus, ya, supaya anak cucu kita itu selamat, ya kan, nggak celaka karena perbuatan kita. Oke, kita angkat satu pujian ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk pada sore hari ini kami mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan, untuk kami bisa mengatasi iri hati. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa bebas dari iri hati. Tidak ada seorang pun dari kita yang terlepas dari dosa, yang bersih, yang suci, yang kudus. Tanpa Engkau membenarkan kami adalah hanya selembar kain kotor di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, sentuh hati kami Bapa.
saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah kami selalu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala syukur kami Tuhan bagi-Mu ya Bapa. Terus Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu lebih lagi Tuhan atas Ibu Abigail Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terus Tuhan pakai Tuhan dalam segenap hidupnya Tuhan. Tuhan terus Tuhan, setiap apa yang dilangkahkan Tuhan dalam kakinya, setiap apa yang dijumpai oleh tangannya Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung ya Bapa. Dalam setiap langkah hidupnya Tuhan, dalam setiap dalam keluarganya Tuhan, Tuhan Kau selalu Tuhan dalam perlindungan-Mu Tuhan, selalu Tuhan setiap berkat-berkat-Mu Tuhan menyertai langkah hidupnya Tuhan. Sebab pada firman-Mu Tuhan, Kau menyertai setiap langkah-langkah orang yang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan berkati Ibu Abigail ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore malam hari ini ya Bapa. Biarlah itu terus merema dalam hati kami Tuhan. Saat kami panas hati Tuhan, saat kami ingin melenceng Tuhan dari jalan-Mu Tuhan, Kau yang ingatkan kami Tuhan. Firman-firman-Mu itu Tuhan muncul Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami Tuhan, akan sebentar lagi akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap tangan-tangan kami Tuhan, Kau kuduskan, Kau layakkan Tuhan setiap pemberian yang kami berikan Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan, dan belum bisa memberi Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Ini minggu kedua kita ada 2 kali ibadah, dua kali kolekte. Kolekte yang pertama kita ke depan, ke sebelah kanan saya. Kolekte yang kedua nanti akan diedarkan. Sambil memberikan kolekte ada beberapa pengumuman. 1 minggu lagi kita akan merayakan Natal di tempat ini bersama Gembala Sidang kita, Pastor Thomas Chandra, dan dengan WL-nya Mutiara Nahel. Jika masih ada yang belum memiliki undangan atau mungkin ada undangan yang masih tersisa, bisa tolong konfirmasi dengan Bu Sinta atau Bu Dian atau Bu Erni. Jika masih ada undangan yang tersisa untuk bisa kita bagikan kepada yang belum mendapatkan undangan. Di tanggal 22 hari Senin jam 6 sore. Cuma lebih baik kita datang lebih awal karena tempatnya terbatas, hanya 100 kursi. Hari Senin ini kita seperti biasa ada doa syafaat online jam 9 pagi. Lalu hari Rabu kita ada worship night di tempat ini juga jam 6:30 malam. Hari Kamisnya juga kita ada komsel di tempat ini juga jam 6:30 malam. Hari Sabtunya kita ada reading Bible di tempat ini juga jam 6:30 malam. Untuk hari Minggunya kita mungkin libur ibadah hari Minggu depan, karena hari Seninnya kita ada Natalan. Kita mau persiapan, para pengurus mau persiapan sama mau dekor-dekor. Demikian pengumuman. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa syafaat. Mari kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
unity Tuhan, kami mau berunity berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia berada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi atas bangsa ini itu adalah seizin Tuhan. Dan kami percaya jiwa-jiwa lebih banyak lagi diselamatkan untuk mengenal Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami secara khusus Tuhan berdoa untuk kota kami. Kami berdoa untuk kota Tegal dan kabupatennya Bapak. Kami berdoa, kami lepaskan berkat atas kota Tegal dan kabupatennya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan di kota Tegal dan kabupatennya Tuhan. Biarkan setiap pemerintahan diduduki oleh orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga setiap peraturan-peraturan yang dibuatnya itu benar-benar untuk memajukan masyarakatnya, bukan untuk golongan tertentu saja Tuhan. Biarkan perekonomian di kota Tegal dan kabupatennya terus naik dan tidak akan pernah turun. Biarkan kota ini menjadi kota percontohan Tuhan, karena masih banyak anak-anakmu yang berdoa bagi kota ini. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak. Kami berdoa untuk Pastor Thomas Sandra Tuhan, Kau berkati beliau Tuhan, berkati apapun pelayanannya Tuhan, apapun yang dilakukannya Bapak, Kau berkati Tuhan, sehingga perkenanan-Mu turun Tuhan, kemanapun arah kakinya melangkah Tuhan. Biarkan ada penyertaan-Mu, ada tunduk perlindungan-Mu Bapak. Biarkan ketujuh roh Tuhan terus melingkupi beliau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Komsel, Gembala Satelit Tegal Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk Ibu Abigail dan keluarganya Bapak. Kau berkati beliau Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Biarkan di FLC Satelit Tegal ini benar-benar terus maju, terus naik Tuhan, berada dalam rencana-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan di FLC Satelit Tegal Bapak ke dalam tangan kasih-Mu. Kau yang beracara atas gereja ini Tuhan, Kau yang beracara atas tempat ini. Di dalam nama Bapa kami telah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan